Halo semuanya, hari ini kita akan masuk bab baru, masih di materi ekonomi kelas 11 SMA, yaitu Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Part 1. Nah, jadi di pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari materi tentang pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar tentang teori pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, kita juga akan belajar tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi. Oke, sebelum masuk ke materi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, biasanya pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan adanya kenaikan GNP atau kenaikan GDP, bisa juga kenaikan pendapatan nasional, produksi nasional, output nasional, atau pendapatan per kapita dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada tanah dan kekayaan alam, kemudian yang kedua jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, yang ketiga barang-barang modal dan teknologi, selanjutnya faktor yang keempat ada manajemen, yang kelima kewirausahaan atau entrepreneurship, yang keenam sistem sosial dan sikap masyarakat, dan yang ketujuh ada luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang teori pertumbuhan ekonomi. Di sini ada perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pandangan inilah yang menghasilkan teori mengenai pertumbuhan ekonomi dari para ahli. Secara umum, teori ini dibagi menjadi 4 macam. Di sini, teori yang pertama ada teori merkantilisme, kemudian yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi menurut teori aliran klasik, selanjutnya yang ketiga ada teori neoklasik, dan yang keempat ada teori historis. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke, di sini kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi yang pertama, yaitu teori merkantilisme. Jadi, menurut aliran merkantilisme, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ditentukan oleh 3 faktor. Di sini, faktor yang pertama adalah adanya peningkatan perdagangan internasional. Kalau kita dengar istilah perdagangan internasional, pasti tidak jauh dengan kegiatan ekspor dan impor ya. Jadi di sini faktor yang pertama yaitu adanya peningkatan perdagangan internasional, yaitu bisa jadi karena ekspor dan impor negara tersebut. Lanjut faktor yang kedua, di sini adanya penambahan pemasaran hasil industri. Dan faktor yang ketiga yaitu adanya surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Oke, di sini kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi yang kedua, yaitu teori aliran klasik. Nah, jadi di sini menurut teori aliran klasik, pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sudut pandang pertumbuhan penduduknya. Nah, jadi nanti semua teori yang ada di aliran klasik ini akan didasarkan pada banyak sedikitnya penduduk yang ada di negara tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya siapa saja tokohnya dan seperti apa teorinya, kita langsung masuk ke tokoh teori aliran klasik yang pertama, yaitu di sini ada Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith di sini, dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Sehingga perekonomian akan tumbuh dan berkembang.
Nah, di sini menurut Adam Smith, semakin banyak pertambahan penduduknya, maka pertambahan output atau hasilnya juga akan semakin banyak, sehingga perekonomian di negara tersebut akan tumbuh dan berkembang. Nah, pendapat Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations, atau yang lebih dikenal dengan buku yang berjudul The Wealth of Nation yang diterbitkan pada tahun 1776. Oke, selanjutnya ada tokoh teori aliran klasik yang kedua, yaitu David Ricardo. Berbeda dengan Adam Smith, kalau menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah akan menurun dan perekonomian malah menjadi stagnan. Nah, pendapat David Ricardo ini tertuang dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political and Taxation. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga. Di sini ada teori aliran neoklasik. Berbeda dengan teori aliran klasik sebelumnya, itu melihat pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertumbuhan penduduknya. Nah, kalau aliran neoklasik ini melihat pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang kewirausahaan dan investasinya. Oke, siapa saja tokohnya dan seperti apa teorinya? Kita langsung ke tokoh teori aliran neoklasik yang pertama, yaitu Gerard Domar. Nah, di sini Gerard Domar ini dua orang ya, jadi ada Gerard dan Domar. Menurut Gerard dan Domar, syarat agar pertumbuhan ekonomi negara dapat berkembang secara jangka panjang atau steady growth ya, adalah perlu adanya pembentukan modal atau investasi. Jadi di sini, menurut Gerard Domar, pertumbuhan ekonomi itu akan tercipta jika adanya pembentukan modal atau investasi. Selanjutnya, tokoh teori aliran neoklasik yang kedua adalah Schumpeter. Di sini, menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Nah, teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Jadi di sini, kalau menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tercipta apabila adanya inovasi dari pengusaha-pengusaha wirausaha yang ada di negara tersebut. Selanjutnya di sini teori aliran neoklasik yang ketiga adalah Robert Solow. Jadi di sini menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi adalah serangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk, kemudian yang kedua ada akumulasi modal, yang ketiga ada teknologi modern, dan yang keempat ada hasil atau output. Nah, selain itu, menurut Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan juga dapat menentukan modal dalam proses produksi. Jadi kalau Solow di sini melihat pertumbuhan ekonomi itu, selain dari 4 faktor ini juga dilihat dari tingkat tabungannya. Nah, kalau kita lihat dari 3 tokoh teori aliran neoklasik ini, mereka melihat pertumbuhan ekonomi itu dari sisi kewirausahaan dan investasinya. Di sini yang pertama, Gerard dan Domar melihat pertumbuhan ekonomi dari pembentukan modal atau investasi. Nah, kalau si Schumpeter di sini melihat pertumbuhan ekonomi dari inovasi para wirausahawan ya. Sedangkan di sini yang ketiga, si Robert Solow ini melihat pertumbuhan ekonomi itu dari tingkat tabungan atau saving ya, menabungkan salah satu bentuk investasi juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi yang terakhir, yaitu teori aliran historis. Nah, jadi di sini menurut teori aliran historis itu berpendangan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki tahapan-tahapan tertentu. Seperti namanya ya, di sini historis, sejarah. Jadi dari waktu ke waktu. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal itu, suatu negara harus melewati semua tahapannya dari awal hingga akhir. Untuk lebih jelasnya,
Siapa tokohnya dan seperti apa teorinya? Kita langsung masuk ke tokoh aliran historis yang pertama. Di sini yang pertama ada Friedrich List. Nah, menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Nah, di sini agar pertumbuhan ekonominya itu maksimal, suatu negara harus mengalami 4 masa ini. Yaitu yang pertama ada masa berburu dan mengembara, selanjutnya ada masa beternak dan bertani, yang ketiga ada masa bertani dan kerajinan, dan yang keempat ada masa industri dan perdagangan. Kita lanjut ke tokoh yang kedua. Di sini ada Bruno Hildebrand. Nah, di sini Bruno memiliki pandangan yang cukup unik nih mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi, menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat. Nah, tahapannya apa saja? Di sini, yang pertama ada masa pertukaran dengan natura atau barter. Jadi di sini masa yang pertama ada barter menggunakan natura, kemudian dilanjutkan oleh masa pertukaran dengan uang, dan yang ketiga ada masa pertukaran dengan kredit. Selanjutnya kita masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu ada Karl Buscher. Di sini, Karl Buscher itu mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi itu ditinjau dari hubungan antara produsen dengan konsumen. Jadi, menurut Karl Buscher di sini, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu akan maksimal jika negara tersebut mengalami 4 tahapan ini. Yang pertama adalah rumah tangga tertutup. Jadi di rumah tangga tertutup ini, masyarakatnya itu hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan rumah tangga kota, di mana sudah muncul hubungan dagang antar desa ke desa dengan kota. Nah, selanjutnya, masa yang ketiga adalah rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Jadi di sini perdagangan antar kota akan membentuk suatu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Kemudian dilanjutkan pada tahapan yang keempat, yaitu rumah tangga dunia, yaitu masa di mana perdagangan itu telah melewati masa-masa negara seperti saat ini nih. Jadi antar negara itu perdagangannya sudah lebih mudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tokoh yang keempat, yaitu adalah Werner Sombart. Nah, di sini, menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Nah, di sini menurut Sombart, pertumbuhan ekonomi itu akan maksimal jika suatu negara itu mengalami 3 zaman ini. Yang pertama ada zaman perekonomian tertutup, yaitu di zaman perekonomian tertutup ini, masyarakat itu masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Jadi hanya pada lingkup kekeluargaan saja. Kemudian dilanjutkan pada zaman yang kedua, yaitu zaman perekonomian, kerajinan, dan pertukangan. Nah, di sini sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Kemudian dilanjutkan ke zaman yang ketiga, yaitu zaman perekonomian kapitalis, di mana di dalamnya ada kapitalis purba, madya, raya, dan akhir. Di zaman kapitalis ini sudah ada pemilik modal. Oke, kita masuk ke tokoh teori aliran historis yang terakhir, yaitu ada Walt Whitman Rostow. Nah, di sini menurut Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, di sini dia membagi pertumbuhan ekonomi itu menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan teknologi. Nah, di sini 5 tahap itu adalah yang pertama ada tahap tradisional, di mana ekonominya itu masih didominasi oleh sektor pertanian. Kemudian yang kedua ada tahap transisi atau pre-take off, di mana di sini terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Kemudian dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu tahap lepas landas atau take off, di mana di sini ketika hambatan dalam struktur sosial dan politiknya itu dapat diatasi.
Dan selanjutnya tahap yang keempat yaitu menuju kematangan atau drive to maturity, yaitu serikat buruh dan dagang semakin maju. Nah, tahap yang terakhir di sini ada tahap konsumsi tinggi yaitu high mass consumption, di mana di sini tenaga kerjanya didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar daripada di desa. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di sini untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara pada suatu tahun, produksi barang dan jasa atau pendapatan nasionalnya yaitu GNP atau GDP-nya pada tahun itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga akan menghasilkan rumus seperti di bawah ini, yaitu PE. PE ini pertumbuhan ekonomi ya. PE sama dengan GNP tahun sekarang, tahun ini dikurangi dengan GNP tahun lalu, dibagi dengan GNP tahun lalu dikalikan dengan 100%. Nah, di sini untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, selain dihitung menggunakan GNP-nya, juga bisa dihitung menggunakan GDP ya. Jadi nanti tergantung soalnya, jika yang diketahuinya GNP menggunakan GNP, bisa juga menggunakan GDP, PNB, PDB, itu sama aja ya. Nah, di sini kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu penting banget untuk dihitung setiap tahunnya? Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini bisa jadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Makanya setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi itu wajib untuk dihitung. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, jadi di sini ada contoh soal tentang pertumbuhan ekonomi. Diketahui GDP negara X tahun 2019 adalah 800 miliar dan nilai GDP tahun 2020-nya adalah 900 miliar. Dari data tersebut, maka besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah, sebelum masuk ke penyelesaian, ada yang masih ingat nggak rumus menghitung pertumbuhan ekonomi? Ini rumusnya ya. Jadi di sini PE itu pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sama dengan GNP tahun sekarang dikurangi GNP tahun lalu dibagi GNP tahun lalu dikali 100%. Nah, kita lihat sekarang di sini. GNP tahun sekarang itu GNP yang ditanyakan ya, yaitu tahun 2020. Ini GNP tahun 2020-nya 900 miliar dikurangi dengan GNP tahun lalu. GNP tahun lalunya di sini tahun 2019 ya. Ada 800 miliar. Kemudian dibagi 800 miliar lagi dikali 100%. Jadi di sini kita masukkan angkanya ke rumusnya. Jadi sama dengan di sini GNP tahun sekarangnya 900 dikurangi GNP tahun lalunya 800 dibagi GNP tahun lalunya 800 dikali 100%. Maka di sini hasilnya ada 0,125 dikali 100%. Maka hasilnya di sini pertumbuhan ekonomi tahun 2020-nya adalah sebesar 12,5%. Sampai di sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan PNB real. Jadi di sini PNB itu sama saja dengan GNP ya. Kalau PNB itu produk nasional bruto, nah bahasa Inggrisnya itu adalah GNP, Gross National Product. Paham ya? Nah di sini tolak ukur yang paling baik untuk menunjukkan adanya perkembangan ekonomi suatu negara adalah dengan menggunakan pendapatan nasional bruto real atau disingkat PNB real ya. Sama saja dengan GNP real. Nah, di sini rumus untuk menghitung PNB real adalah PNB real TN sama dengan IHTO dibagi dengan IHTN dikalikan dengan PNB TN. Nah, di sini keterangannya adalah yang pertama, PNB real TN ini adalah
PNB real pada tahun N yang ditanyakan ya, tahun N, tahun yang ditanyakan. Kemudian di sini ada IHTO. IHTO itu adalah indeks harga pada tahun sebelumnya. Selanjutnya di sini ada IHTN. IHTN ini adalah indeks harga pada tahun N, tahun yang ditanyakan. Kemudian selanjutnya di sini ada PNBTN. Nah, PNBTN ini adalah PNB pada tahun N. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, jadi di sini ada contoh soalnya. Pada tahun 2019, PNB suatu negara yaitu sebesar 794 triliun. Dan pada tahun 2020, PNB-nya menjadi 904 triliun. Sedangkan indeks harga tahun 2019 adalah 140 triliun. Dan indeks harga tahun 2020 yaitu sebesar 175 triliun. Nah, di sini tentukan besarnya PNB real tahun 2020. Nah, jadi kita masuk ke penyelesaiannya. Sebelum kita masuk ke penyelesaian, ada yang masih ingat nggak rumus menghitung PNB real? Nah, jadi ini dia rumusnya ya. PNB real TN sama dengan IHTO dibagi IHTN dikalikan dengan PNB TN. Nah, di sini kita lihat PNB real TN ini tahun yang ditanyakan ya. Di sini kan yang ditanyakan tahun 2020. Jadi di sini PNB real T 2020 sama dengan IHTO. IHTO ini adalah indeks harga tahun sebelumnya. Di sini kan yang ditanyakan 2020. Berarti tahun sebelumnya adalah tahun 2019 ya. Jadi di sini IH tahun 2019-nya itu adalah sebesar 140 triliun. Nah, ini dibagi dengan IHTN. TN itu tahun yang ditanyakan, di sini 2020. Jadi di sini IHT 2020. Di sini IHT 2020-nya adalah sebesar 175 triliun. Ini ya yang tahun 2020 dikalikan dengan PNB TN. TN ini tahun yang ditanyakan yaitu tahun 2020. Di sini PNBT 2020-nya adalah sebesar 904 triliun. Nah, kita masukkan angkanya ya. Jadi di sini IHT indeks harga tahun 2019-nya adalah 140 triliun dibagi dengan indeks harga tahun 2020, di sini indeks harga tahun 2020-nya sebesar 175 triliun dikalikan dengan PNB tahun 2020. Nih, PNB tahun 2020-nya ini sebesar 904 triliun. Nah, ini. Kemudian kita hitung akan muncul hasilnya yaitu sebesar 723,2 triliun. Nah, jadi di sini PNB real tahun 2020-nya adalah sebesar 723,2 triliun. Sampai di sini paham ya? Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat untuk kamu. Dan juga subscribe channel ini ya, karena setiap minggunya akan selalu ada materi baru. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.